guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Masih ingat dong dengan film The Shining yang pernah dibahas kemarin? Kalau masih ingat, Sakahayang akan membahas sequel lanjutannya dari film The Shining yang berjudul Dr. Sleep tahun 2019. Oke lah, karena film aslinya berdurasi sangat panjang dengan total 3 jam, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya keluarga Kong Chuan yang sedang berlibur di kawasan hutan Florida. Di saat itu pula, si bocil bernama Violet berniat untuk mencari bunga dengan apruk-aprukan sendirian ke dalam ruyuk yang gatal. Sesaat kemudian, Violet pun tertarik pada seorang wanita bertopi Tarno yang sedang bernyanyi di pinggir danau. Lantas, wanita bernama Rose ini berniat melakukan pertunjukan sulap selip jadi apa untuk membuat Violet terkesan. Nothing in my hat. Reach inside. Wow. A flower in my hand. Namun di tengah pertunjukan, seketika Violet panik saat ia dihampiri oleh komunitas Rose yang terlihat aneh. Lantas Rose berkata, jika ia akan memakan jiwa Violet yang memiliki kemampuan istimewa. Violet! Violet! Kira-kira siapakah Rose ini sebenarnya? Singkat waktu, scene beralih pada si bocil Dani. Setelah mendapat teror mengerikan di hotel tempat ayahnya bekerja, kini Dani yang mengalami trauma selalu memimpikan sosok penghuni kamar 237. Di tengah rasa syok, Dani yang kebelat bergegas pergi ke kamar mandi. Melihat Dani yang ketakutan, Wendy berusaha menanyakan apa yang terjadi. Hingga setelah mengganti celananya yang terkena ciompol, Wendy meminta Dani untuk berkata jujur. My God, betapa syoknya Wendy saat apa yang dikatakan Dani bukanlah heos semata. Dan rupanya Dani memang masih diikuti sosok arwah penghuni kamar 237. You ain't talking, huh, Doc? Di keesokan harinya, Dani yang sedang merenung tiba-tiba saja dihampiri oleh arwah Daki. Sambil memberikan kotak, Daki berkata jika saat ini dirinya akan memberikan sebuah trik untuk mengurung arwah-arwah yang menerornya. Dimana kali ini, Dani hanya perlu membayangkan arwah tersebut dan menguncinya di dalam kotak. Dengan begitu, si arwah yang berhasil terkurung tidak akan lagi menerornya. Dirasa sudah jelas, Dani pun diminta untuk segera menemui ibunya. Where did you go? Di malam harinya, Dani yang sedang menonton berniat pergi ke kamar mandi untuk melakukan trik yang diberikan oleh Daki. Sangat GG. Berkat mentor yang diberikan oleh si Daki, kini Dani pun mampu mengekang arwah peot penghuni kamar 237 yang selalu menerornya.
Singkat cerita, 31 tahun kemudian, Dani yang kini sudah berumur 40 tahun terlihat hidup dalam kebelangsakan dan juga sering mabok-mabokan. Di tengah rasa puyeng, Dani pun panik saat menyadari dirinya telah menggabrut seorang bondon random. Baru ingat jika dirinya tak punya duit, Dani yang panik bergegas untuk kabur. Kemudian, scene beralih ke pesta ulang tahun seorang bocil bernama Abra. Di tengah meriahnya pesta, Abra dan anak-anak lainnya sedang asik menonton pertunjukan sulap yang dilakukan oleh Kang Asep Magic. Hingga saat Asep melakukan sulap sendok, Abra berkata jika dirinya pun bisa melakukan sulap tersebut dengan jumlah sendok yang lebih banyak. Dirasa hanya hayalan bocil, si Asep Magic tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Singkat waktu setelah pesta selesai, si ayah bernama David berniat memberikan kejutan kue pada Abra. Abracadabra. Seketika mereka pun terperangah saat melihat Abra yang memiliki kemampuan seperti Magneto. Kembali pada Dani, ia yang saat ini luntang-lantung terlihat menemui teman lamanya. Di saat itu pula, Billy pun kaget saat melihat kondisi Dani yang kini sudah seperti gembel. Lantas Dani berkata, jika hidupnya mulai berantakan akibat kecanduan mabok, apalagi bulan kemarin ibunya baru saja meninggoy. Tapi sebenarnya, tujuan Dani mabok adalah untuk menekan kemampuan spesial miliknya. Dan kini, Dani berencana untuk memulai kehidupan baru di kota ini dengan mencari pekerjaan. Mendengar hal itu, Billy langsung mengajak Dani untuk mencari kos-kosan baru. Billy paid you first too. Rests on you. Setelah mendapatkan kosan dari Bu Enok, Dani hanya diminta untuk jangan telat membayar bulanan. Hingga saat Enok pergi, Billy meminta Dani untuk menyiapkan diri karena nanti mereka akan bertemu seseorang yang bisa memberi Dani pekerjaan. Di malam harinya, Billy mempertemukan Dani dengan seorang dokter bernama John untuk merekomendasikannya bekerja di O'John's Hospital. Lantas, besok Dani diminta untuk datang ke rumah sakit guna melakukan interview. Di sisi lain, Rose dan kelompoknya sedang bersiap melakukan sebuah ritual dengan merekrut seorang kewes. Rupanya, mereka ini merupakan kelompok sekte vampir, di mana sekte ini memakan jiwa manusia yang memiliki kemampuan IndiHome untuk bertahan hidup. Dan kini, Rose selaku ketua akan memulai ritual dengan merubah si kewes menjadi vampir dengan menghirup jiwa violet yang mereka culik di awal film. Di keesokan harinya, Dani akhirnya melakukan sesi wawancara bersama Dr. John. Kemudian, John berniat membantu Dani dengan merekrutnya sebagai petugas shift malam. Saat Dani mulai bekerja, ia pun kaget saat melihat seorang pasien yang sedang sekarat. Dan karena merasa iba, Dani pun langsung menggunakan kemampuannya untuk menenangkan si Abah. And I don't want... Nothing to be scared of. Finally, true sleep. Hingga dari kejadian ini, kedepannya Dani akan dijuluki sebagai Dr. Sleep. Sepulangnya ke kosan, sontak Dani pun heran saat menemukan pesan di dinding kamarnya. Tanpa Dani sadari jika hal tersebut merupakan pesan yang dikirim oleh Abra setelah mengetahui Dani memiliki kemampuan sama persis seperti dirinya. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, kini Dani yang mulai sukses sebagai Dr. Sleep kembali bertugas untuk menenangkan seorang pasien yang akan mengalami sakaratul maut. And I can hear Frank in your old radio. Let's fly away in far Bombay.
Di sisi lain, terlihat pria koboi bernama Crow memberitahu jika saat ini anggotanya mulai kelaparan setelah 8 tahun tidak memakan jiwa manusia. Kemudian, Crow yang mendapat info mengajak Rose pergi ke kota Loa karena cenah di sana ada seorang bocil yang memiliki kemampuan IndiHome. Mendengar hal itu, Rose pun sepakat untuk pergi ke tempat tersebut. Singkat waktu, scene beralih ke pertandingan baseball di kota Loa. Terlihat para penonton terkesan saat melihat permainan bocil bernomor 19. Dan cenah, si bocil ini memiliki kemampuan khusus dengan mampu membaca pergerakan lawan. Namun bisa kita lihat, saat ini Crow sedang mengintai bocah tersebut. Di sore harinya, si bocil bernama Bradley terlihat OTW pulang dengan berjalan ceker. Namun tak lama kemudian, Bradley dihampiri sekte vampir dengan modus memberikan tumpangan. It's okay. Trust me. I trust you. Namun bagaikan dihipnotis Romy Raphael, Bradley pun terculik oleh sekte vampir. Di malam harinya, mereka pun bersiap untuk melakukan ritual memakan jiwa Heos. Vampir macam apa ini? Bukannya menyedot darah, namun para vampir ini sudah seperti komunitas pecinta kentut senyap. Di waktu bersamaan, sontak Abra pun syok parah saat melihat bayangan Bradley yang sedang diperah oleh kelompok vampir. Sementara di sisi lain, pesan itu pun tersampaikan pada Dani. Kembali pada sekte vampir, Rose mengatakan jika tadi ia merasakan seseorang dengan kemampuan yang sangat kuat. Rose pun yakin jika mereka bisa menyedot Heos orang itu, sektenya akan memiliki keabadian. Hi. Di keesokan harinya, Abra pun memutuskan untuk menemui Dani. Setelah berkenalan, Dani yang penasaran menanyakan maksud kedatangan Abra. Sambil menunjukkan biodata, Abra mengatakan jika dirinya mendapat penglihatan seorang bocil baseball yang tewas diculik sekte vampir, di mana sekte ini memiliki target khusus yaitu mencari orang-orang yang memiliki kemampuan IndiHome. Dan kini, Abra yang bisa melakukan pelacakan mengajak Dani untuk menghentikan sekte tersebut, karena jika dibiarkan mereka akan terus menghabisi orang-orang IndiHome yang tak bersalah. Mendengar hal itu, Dani yang tidak ingin menanggung resiko meminta Abra untuk mengurungkan rencananya. Kemudian, Abra diperingatkan untuk berhenti menggunakan kemampuan IndiHome-nya agar tidak terlacak oleh sekte vampir. Keep your head down. Stay safe. Kembali pada komunitas vampir Heos, akibat tidak konsisten memangsa korban, seorang anggota mereka yang bernama Flick akhirnya mengalami sekarat. I'm scared. Did you get the gladiators in Rome? They were myths of you. Yang namanya juga komunitas Heos, matinya pun berubah menjadi kentut senyap yang langsung dihisap secara berebut. Sementara di sisi lain, Dani kembali dibujuk Abra untuk membantunya menyingkirkan sekte vampir Heos. Apalagi saat ini, mereka sudah kehilangan satu anggotanya yang membuat sekte vampir akan semakin brutal. Dirasa tak ada cara lain, Dani pun memutuskan untuk membantu Abra. Sesampainya di rumah Abra, Dani dan Billy berusaha menjelaskan kemampuan Abra yang ingin menghentikan sekte vampir Heos. Dan untungnya, David yang sudah curiga putrinya memiliki kemampuan spesial tidak terlalu kaget lagi. Lantas, Dani meminta Abra untuk segera melacak keberadaan sekte vampir Heos.
This should work. Setibanya di hutan, Abra mengatakan jika saat ini sekte vampir sebentar lagi akan datang ke tempat ini. Mendengar hal itu, Danny dan Billy langsung melakukan persiapan. Beberapa saat kemudian, sekte vampir pun berdatangan untuk menangkap Abra. Good friends. The way they talked you up, I was thinking. Parlor trick. You deserve it. You deserve it. Edan sekali bagaikan Uchiha Itai, rupanya semua ini merupakan jebakan yang sudah disiapkan oleh Abra yang saat ini sedang semedi di rumah. Setelah menghabisi anggota sekte, Danny pun bergegas mengejar si Kewes yang bersembunyi di dalam mobil. Akan tetapi, Danny tidak tahu jika Kewes ini mempunyai kemampuan hipnotis hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sleep! Fucking man. Stay back, Billy. Billy! Oh my god, dikira sudah berakhir. Billy yang terhipnotis harus tewas mendiskon umur. Dan sungguh tanpa diduga, Crow yang mengetahui posisi Abra berhasil menyelinap ke rumahnya. Di saat itu pula, David yang panik berusaha untuk melakukan perlawanan. Malang sekali, David pun harus tewas dihabisi Crow. Singkat waktu, sekembalinya ke rumah, Danny pun panik saat menyadari jika Abra telah terculik. Di tengah kepanikan, Danny pun berusaha untuk fokus guna berkomunikasi dengan Abra. Saat terhubung, Danny pun lega saat Abra masih baik-baik saja. Kemudian, Danny mempunyai ide untuk melakukan perlawanan, namun ia harus mengambil alih tubuh Abra terlebih dulu. Wake again, huh? Setelah menguasai tubuh Abra, tanpa basa-basi, Danny langsung beraksi. Akhirnya, berkat bantuan Danny, Abra pun masih bisa lolos dari sekapan Crow. Lalu saat akan pulang, Abra yang akan pergi pun kaget saat ditemui sosok Rose dengan mata yang bersinar. Akan tetapi, Abra tahu jika itu hanyalah genjutsu yang dikirimkan oleh Rose. Seketika Rose pun kesal saat diayam-ayamin seorang bocil. Lantas, ia langsung menghirup semua kentut kehidupan yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya. Di keesokan harinya, Abra menanyakan kemana tujuan Danny saat ini. Lantas Danny berkata jika saat ini ia akan memancing Rose ke sebuah hotel terbengkalai yang ada di kaki Gunung Rocky. Karena ia yakin dengan pergi ke sana dirinya akan mudah untuk menghabisi Rose. Setibanya di tempat tujuan, rupanya hotel ini adalah tempat yang pernah menjadi mimpi buruk Danny ketika masih bocil. Kemudian, Danny meminta Abra untuk menunggu di mobil sampai dirinya selesai mengecek keadaan di dalam hotel terkutuk ini.
Setibanya di ruang power, Dani berniat untuk melakukan sesuatu dengan mengaktifkan generator dengan tenaga maksimal. Dan setelah itu, ia pun berniat mengecek kamar bekas tempat tinggal orang tuanya ketika masih bertugas menjaga hotel ini. Bisa kita lihat, Dani kembali melihat bayangan paling mengerikan dalam hidupnya, yaitu saat si bapak ingin menghabisi dirinya dan juga si ibu. Sekembalinya keluar, Abra mengatakan jika pergerakan Rose sudah terlihat. Melihat hal itu, Dani pun mengajak Abra masuk ke dalam hotel untuk melakukan persiapan. Dan bagaikan telah ditakdirkan, Dani pun menemukan kampak keramat yang pernah digunakan oleh bapaknya. Sesaat kemudian, Rose pun terkesan dengan Dani dan Abra yang bersiap untuk adu mekanik. Rose pun memperingatkan Dani untuk jangan gegabah karena saat ini dirinya sudah menghisap kentut-kentut kehidupan yang ia simpan. Mendengar hal itu, Dani meminta Abra untuk melepaskan jurus Byakugan. Go. Sangat GG. Dengan teknik kombinasi, Dani berusaha menjebak Rose dalam Infinity Maze, yang juga pernah membuat bapaknya modar seperti dipucuk. Di saat itu pula, Rose yang melihat Abra bergegas mengejarnya. This is the last time I... Sesaat kemudian, Abra mengatakan jika saat ini Rose akan mati di tempat ini. Yes. It's time. Just like you when I was younger. No, this isn't your mind, is it? Hampir saja Dani berhasil mengurung Rose dalam peti pengekang. Kemudian, Rose pun tidak menyangka jika selama ini Dani mampu menyembunyikan kekuatannya. Lantas sebelum menangkap Abra, Rose berniat menghabisi Dani terlebih dulu. Oh yeah, I can't wait. Wow. I assume you know my answer. Saat Dani terpojok, Rose pun berniat untuk menghisapnya. Sontak Rose pun kaget saat melihat kengerian yang pernah Dani alami. Tak cuma itu, dalam sedotannya yang kedua, ia pun merasakan kengerian ibunya dan juga arwah-arwah penasaran di dalam hotel ini. Lantas Dani berkata, jika kau menginginkannya akan kubuka semuanya. What's in those? Akhirnya, Rose si vampir penyedot kentut pun modar di gulung arwah penasaran. Hello, Danny. And Eva. Apakah Dani baik-baik saja? Di sisi lain, Abra pun merasa ngeri saat merasakan aura hotel yang sangat mencekam. Uncle Dan, is it? Sontak Abra pun panik saat melihat Dani yang kerusupan. Great party. Di tengah situasi mencekam, Abra pun berusaha menyadarkan Dani dengan mengajaknya ke kamar 237. Dan Torrance.
You were supposed to run. Untung saja Dani yang kerusupan masih sempat mengendalikan diri. Menyadari arwah-arwah dalam tubuhnya sedang haus darah, Dani pun berniat mengakhiri semua ini dengan pergi ke ruang generator. Sementara Abra diminta untuk segera keluar dari hotel. Run, run! Akhirnya, Dani pun berhasil menghentikan teror sekte Vampir Heos, sekaligus melenyapkan arwah penghuni hotel dengan cara mandi api bersama hotel terkutuk itu. Deep inside, I knew. I'm sorry I put you in danger. Singkat cerita, Abra ditemui arwah Dani yang memberi pesan, di mana Abra harus tetap menjalani kehidupan dengan kemampuan yang ia miliki, di mana kemampuan itu akan membawa kebaikan jika dipergunakan dengan baik. Dinner's ready. No one. Bagaimana, cukup menegangkan bukan? IMDb untuk film ini adalah 7,3 dan menurut Sekahayang cocok saja dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Dr. Sleep 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.